Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah setia kajian Sabtu pagi, rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya hormati karena Allah. Puji dan syukur mari kita hadirkan di hati yang paling dalam dengan ucapan yang paling kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat kunci untuk membuka apapun kesulitan, apapun ruwet dalam hidup kita. Karena kalimat alhamdulillah adalah pengakuan murni, pengakuan tulus, tauhid yang murni bahwa segala puji milik Allah, penguasa, pendidik, pengatur seluruh alam. Maka Bapak Ibu, kalau sudah mengucapkan alhamdulillah, wajib bahagia. Nama Bu? Wajib bahagia. Menawi jenengan ngucap alhamdulillah kok susah bae berarti alhamdulillah ngelombok. Hoa bener ke? Hoa berarti. Wis alhamdulillah kok. Terus alhamdulillah itu tidak boleh dengan syarat. Enggak ada alhamdulillah dengan syarat. Alhamdulillah ini setitik. Nah, ini enggak boleh. Aku sih alhamdulillah ngaji nang akad Sabtu pagi ini jenora medang. Berarti itu berarti ya. Malah nyu jenora keduman nang mburi dewek. Nah, ini enggak boleh. Jadi enggak boleh alhamdulillah itu dengan kalimat-kalimat di belakangnya sudah. Mana ibu kan nek tanggal 6 sok diparingi arep nang bapake Ibu. Oh, mboten. Oh, tanggal tua barang, nom tua tengahan. Nah, saat jenengan nampi atas sing bapake napa matur Bu? Terus kurang Pak. Ah, ini enggak boleh. Enggak boleh kurang Pak. Mboten salah. Terus gimana caranya? Alhamdulillah suamiku yang saya cintai yang ganteng. Itu wajib. Terima kasih suamiku. Kayak gitu. Kalau mboten Bu. Terus tuh nomor terakhir. Semoga I love you. Semoga suamiku besok oleh Allah ditambah rezeki maning, dadinya suyung all duit maning iki. Acomo. Jangan sampai kurang Pak, mbok arisan nurung. Wah ini. Jadi doakan jangan lupa. Makanya Ibu, nopo? I love you. Nah, niku penting I love you. Nek ibune mun I love you, bapak kan langsung berbunga-bunga niku. Metu kayak gambar waru doyong. Bapak Ibu, jenengan pernah mboten maturkan gitu, I love you ya Allah nate. Nah kan, ini enggak harus I love you ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Nate Bu. Supaya Allah makin cinta kepada kita. Maka ya Allah I love you. Nah, alhamdulillah itu adalah I love you dalam ucapan kalimat yang syar'i. Alhamdulillah itu pada I love you Allah kata sini. Jadi Bapak Ibu saat kalau panjenengan itu sedang bercinta dengan Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, minimal 3 kali. Maka nek panjenengan asal wedang, nek medang begini, jangan lupa alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Kenapa? Itulah cara kita mengungkapkan cintanya kepada Allah.
Maka kenapa kita harus alhamdulillah? Nah, pagi ini saya coba buka surat Fatir ayat 5 dan ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqo fala tahurnakumul hayatad dunya wala yahurronakum billahil ghurur. Wahai manusia, kula panjenengan ngimbau, okay. Sungguh janji Allah itu benar. Inna wa'dallahi haqqo. Kata kalimat haqqo itu enggak boleh ada lagi keraguan. Wa'dallah haqqo. Maka wala tahurranakumul hayatad dunya. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakanmu. Contohnya nih, Pak, pada ngejistuan ya, aku harap perigan, aku harap ngode, ngode kapan ngaji baik. Nah, ini kan kalau kalimatnya kadang-kadang tanpa terasa. Ngaji Sabtu esok tuli karo medang karena lah, senengane berarti medang. Dia tertipu oleh kehidupan dunia sampai ngaji nggak kober, sholat telat. Padahal Rasulullah ngendika, manakala kamu melalaikan sholat maka Allah lalai padamu. Maka saat kamu menunda-nunda sholat maka aku pun akan menunda-nunda kesuksesanmu di dunia. Yang parah lagi, yang lebih kejam lagi, dan aku akan menunda kamu masuk surga. Niku orang yang menunda dari boten sholat nih, tapi ditunda-tunda. Gue maning, dela maning, urung rampung nopo ngerokok. Si garis separuh kan berarti 1.500. Masa 1.000 dibuang? Ada nyebeh, komat nyeben, rokoknya runtuh. Kalau seperti ini cara kita, maka jangan salahkan Allah saat kita ditunda masuk surga. Mulanya Pak, nek jenengan kali garwane niku ampun nunda kebaikan. Nek jodot gagian weh nang ribune. Oh, aku bebutuh weh napa? Mesti lo limani. Ibu, halo Bu. Saat kita punya niat kebaikan, segera tunaikan. Supaya apa? Supaya Allah makin cepat lagi memberi kebaikan kepada kita. Wa'dallahi haqqo. Terus ayat selanjutnya Allah menegaskan wala yaghurranakumun billahil ghurur. Dan janganlah setan iblis laknatullah yang pandai menipu memperdayakan kamu. Ini yang iblis onten loro nggih Pak? Belis apa iblis? Iblis sing keton karo iblis sing boten keton. Kula kadang-kadang kan sok ya nyorang ngajung gara-gara iblis. Nate Bu, gara-gara iblis. Terus nek sholat boten khusyuk ya gara-gara setan iblis. Padahal Bapak Ibu, kula lan panjenengan itu ada titik-titik yang selalu oleh iblis itu diberi tempat untuk memicu. Mangkat orang gitu lah. Itu kan biasanya milih pundi Pak. Mangkat karo orang milih pundi. Mangkat ya. Berarti iblisnya kalah. Terus aweh ora. Oh, berarti menang iblis. Bapak Ibu, saat ada kebaikan lalu kita milih aweh ora. Lah, aweh lah. Nah, menang berarti.
Oke. Ayat ke-6, inna syaitona lakum aduwwu fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh iblis laknatullah, setan laknatullah, musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka ashabis sa'ir yang menyala-nyala. Bapak Ibu kemutan cerita Nabi Ibrahim, Ibu Hajar dan Ismail. Di situ kan ada jamrot, melempar setan kan gitu. 3 kali kan 3 tempat jamrotnya Nabi Ibrahim, jamrotnya ke Ismail dan melempar ke Ibu Hajar. Akhirnya jamrot 3 itu menjadi 3 jamrot, jamrot Aqobah, jamrot Ula dan jamrot Wusta. Ini kata ini loh, maka orang-orang haji itu saat melempar jumrot itu harus ingat ayat ini. Wah, sesungguhnya setan itu adalah musuh. Inna syaitona aduwu. Maka dilempar itu musuh itu. Jadi saat jamrot itu bukan melempar, bukan melempar musuh di depannya. Nanti kalau pas kena jidatnya kancane kan, oke musuh jeder kena kan. Bisa mumet. Nah, saat ritual haji dengan melempar jamrot, lalu di sini diungkapkan oleh Allah di dalam ayat ke-6 itu bahwa setan adalah musuh, maka ritual ini oleh Allah diabadikan. Loh Pak Kunci, nyokan orang haji, terus udah ngelempar jamrot ke priwe, ya nang dalam kan olih, nyekel watu itu, Bismillahirrahmanirrahim. Paling sinten bojone, aja ngomong bojone melas lagi gering-gering dilempari tambah langkat dagingnya. Saat Bapak Ibu melihat atau melaksanakan lontar jumroh di Mina sana, setelah malamnya itu tanggal 8 bermalam, lalu setelah paginya tanggal 9 nanti menuju ke Arafah. Jangan melempar jumrot sebelum Arafah. Maka Pak, intinya. Maka orang yang melempar jumrot harus Arafah dulu. Apa itu Arafah, Bu? Padang mahsyar, itu Arafah. Maka al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Sinten mawon sing haji mboten dugi Arafah, hajine pripun? Ora sah. Kan? Sampai yang sakit itu dimururkan walaupun cuma beberapa jam lah, mboten jam malah kayaknya. Sing penting jeluk, nah ini kita sebagai bentuk persyaratan. Loh, yang betul atau yang syar'i itu kan mulai pada zawal, zuhur sampai maghrib. Tapi bagi yang sakit, yang ditandu pakai kendaraan, di dalam kendaraan itu para haji ya, jamaah haji itu di situ saja dongak minimal Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Arafah. Arafah kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Minimal 2 itu ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Saat Nabiullah Adam berkata Rabbana dzolamna anfusana, itu Arafah.
Dia sadar aku ya Allah dzomlamna ampusana. Aku telah mendolimi diri sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau Allah tidak mengampuniku, latarhamna, pasti aku menjadi khosirin, orang-orang yang rugi. Nah, Bapak Ibu, ngenjang dinten Selasa tanggal 26 Mei nyembok bertepatan 9 Dzulhijjah. Jenengan niku puasa Arafah. Apa artinya puasa, Bu? Bahasa Sanskerta. Napa artinya puasa dalam bahasa Sanskerta? Napa, Pak? Kelalen kan. Wingi ben ngaji karo bulan wingi kelalen. Apa masih tahun wingi ya? Puasa itu meneng, diam. Apa? Diam. Benar ngaji kan puasa kon meneng. Angger jenengan ngendi kemawon kula matur kan double. Sing ngaji jane sapa sing mulang. Diam. Oke, diam itu kan meneng. Bu, jenengan nate diam, Bu. Nah kan? Nek ya kayak bener, Mas ngomong. Nek diame ibu kan jengkel. Barang duit ngoceh terus. Apa bahasa tuku? Apa manis 10 juta? Ya, Bu, ada 10 juta. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi barang duit entong. Nah, puasa itu bukan diem karena duit entong. Lek bapak-bapak diemnya kayak kenapa, Pak? Jaluk ora diwehi. Menang baik. Jaluk kopi ora diwehi. Menang baik. Ujarku rutin 10 juta kopi boran anak. Menang baik. Terus beli piring-piring tumburi mari ngene warung. Warung mburi sing wonge ayu. Lah ana bae kenal lambene abang. Tuli nawari karo mesam-mesem. Ya mbok. Akhirnya mengburi, buri rumah maksudnya. Nah, maka Bapak Ibu diam atau kalau di sini kan iktikaf nih. Iktikaf niku sami kali wukuf, sami kali puasa. Jadi wukuf niku teng Arafah, meneng teng Arafah. Iktikaf teng masjid, puasa. Jadi saat puasa itu saat diam. Apa diam di konteks puasa? Diam dalam konteks puasa adalah diam, meneng, mendengarkan suara hatimu. Napa, Pak? Oke, Bu, jenengan nate mirengaken suara hati sendiri. Nah, meneng bae berarti orang tahu. Pak, jenengan nate midhangetaken bisikan hati. Oh, sering ya, berarti sering ngalamun. Ternyata orang ngalamun itu penting. Pak Dullah sering ngalamun ya, Pak Dullah. Oh, mboten. Ngalamun itu ternyata perlu, Pak Muslimun. Ngalamun penting. Jadi ngenjang tanggal sanga sedina ngalamun, Ibu. Nah, maksudnya merenung. Orang yang ngalamun kan, coba kira-kira ngalamun sing paling kepenak tembun, Ibu. Kamar mandi pinter, lagi beol ya kan. Terus langsung teng mikir kan, terus ketemu. Pantesan yung gagal. Langsung. Karena apa? Di saat jenengan di kamar mandi, saat jenengan duduk meneng, niku kan tidak ada pikiran lain kecuali meneng. Terus atine ngomong, itulah namanya Arafah. Maka kenapa ada wukuf ben meneng? Kenapa ada iktikaf meneng? Jadi mangke tanggal 9 jenengan pas Arafah buatan wukuf di sana lah, repot teman-teman biaya wukuf di masjid namanya iktikaf. Ken ngapa Pak Kunci? Meneng. Panjenengan boten usah ngendikan napa-napa, boten usah meneng bae. Tapi mangke metu dawet.
Iya ya, ujarku nyong bojone gagah, dene nyong cerewet ya Allah. Ini kok bojoku aiman banget, apa-apa diwehi. Dene nyong kadang-kadang sih bantah bae ya. Terus makanya tadi medal piyambak. Disitulah jenengan mulai menyadari nyong jogo anaknya papa, dene pada ora nang omah, tilik be ora, buru-buru telepon, WA beblas. Sing salah siapa? Anak apa aku? Aku. Orang yang sedang Arafah tidak mungkin menyalahkan orang lain. Orang yang sedang iktikaf atau wukuf nggak mungkin berani menyalahkan suami, menyalahkan anak, menyalahkan tangga, nggak mungkin. Mesti nyalahkan diri sendiri. Itulah Arafah. Maka Bapak Ibu, ini penting dipelajari secara detail supaya panjenengan nanti walaupun tidak berangkat haji, ada nilai Arafah yang bisa panjenengan kita semua lakukan. Saat puasa mangke tanggal 9 terutama itu nggak boleh lupa, ajak semua anak, ajak semua cucu, tetangga, teman. Setelah sholat zuhur, kalau mampu ya, kalau pak kasih ngode pak, ya wis bar ngasar wis lah. Ngodene pangkate sing gasik bar asar, mari masjid, nek saged, nek mboten teng griya mboten napa-napa. Bar asar zikir sore, zikir petang, terus meneng. Mboten usah ngendikan apa meneng mawon. Maka tadi atine napa? Muni dawet. Malah lebih rosa suara hati daripada suara mulut sendiri. Makanya jangan terus nangis. Bu, nangis bu. Nyong ya orang ngerti kok nyong nangis dawet. Ternyata nyong seprasarannya jadi bojo dan belut ya kayak ini. Nyong jadi bojo ora syukure. Maka Ibu Bapak rahimakumullah, ini kunci yang perlu kita buka supaya kunci kehidupan itu adalah Arafah. Kalau Bapak Ibu ingin bahagia, Arafah. Orang yang Arafah nggak mungkin egois. Orang yang Arafah nggak mungkin sombong. Orang yang Arafah mesti lemah lembut, ulem, sopan. Bahkan mungkin setelah Arafah karo garwane pada tindak pundi mas, wis mulai basah. Monggo kula aturi dahar sampun siap sarapan enjing kali mendoan, kali tempe goreng. Bu, teng sikit tumben kok basah. Langsung jawaban apa? Arafah, Pak. Wih, keren. Bahasa Arab mani Arafah. Demikian pula nek bapaknya wis diparingi sambutan yang bagus, mesti bapak orang mungkin mencak-mencak. Alhamdulillah, matur nuwun istriku yang cantik. I love you. Nate Pak. Dereng aja jujur banget pula. Dereng. Bapaknya melasik ya. Berikan senyuman. Orang yang Arafah akan mudah melontarkan senyum terbaik. Bahasa Nikolo, senyum Pepsodent. Metu gigine sing putih, terus dengik mriki sedidik, terus mripate berbila-bila, dip. Nah. Kayak napa? Casper. Bapak Ibu rahimakumullah, ini penting untuk kita selalu mengupdate diri kita. Ngarafah tanda kita akan diberi oleh Allah kebahagiaan. Maka orang yang Arafah pasti dia akan terus diberi bahagia oleh Allah. Karena apa? Tahu diri. Kenal diri. Maka orang yang Arafah itu minimal 2. Tahu diri dan tahu batas diri. Niku Arafah. Loro mau kata-kata. Orang yang Arafah harus mampu melahirkan diri yang tahu diri dan tahu batas. Tahu diri dan tahu batas. Batas sebagai suami apa? Batas sebagai istri apa? Tahu diri sebagai suami apa? Tahu diri sebagai istri apa? Ini batas-batasnya harus tahu. Orang yang Arafah pasti dia akan tahu diri. Gak akan tinggi diri, gak akan tinggi hati, gak akan
Sekarepe dewek nomor ini. Hah? Pak Mus? Bahasa Jawane sekarepe dewek. Brengkunung. Napa? Brengkunung. Oh, bojo dhewe ngerti kok malah kesukin brengkunung. Senengane brengkunungan banget. Apa sih? Sensitif ya. Orang yang Arafah nggak akan sensitif. Terutama bapak-bapak yang usia. Niki usianya mbok di atas 40 nggih. Hah? Lebih? Nah, maka orang yang sudah 60, 70, 50 harus makin Arafah. Oke, baik. Sampai di kalimat ini kita kunci sebagai bentuk pemahaman kita tentang Arafah. Lalu apa yang bisa kita lanjutkan dalam pembahasan Arafah ini, Bapak Ibu rahimakumullah? Saat ini Bapak Ibu, di hari-hari ini sekarang sudah tanggal 6 gitu. 6 apa itu? 6. Tanggal 6 bulan Dzulhijjah. Maka pertama Bapak Ibu, setelah kita Arafah, yang pertama, jangan menyia-nyiakan waktu yang sedang kita jalani di hari-hari ini. Karena 10 hari awal Dzulhijjah adalah the top 10 days. Ya bahasa Arab ya, bahasa Inggris. 10 hari top ranking 1 tahun. Jadi di setahun itu kan nonton berapa? Itu dinten Bu? 355. Hah? Ajak karo Ustadz aja ngeyel. 355 Hijriyah. Cerita Hijriyah. Dari 355 itu 10 hari yang terbaik top ranking adalah 10 awal Dzulhijjah. Mulanya Bu, Pak, ini hari-hari tinggal 5 hari lagi. Dinten sedikit kan satu Ahad, Senin, Selasa. Malah 4 hari tok gitu. Gitu. Rebo kan terakhir, 5 hari. Bapak Ibu, 5 hari ke depan ini adalah 5 hari terbaik dalam setahun Islam. Top 10 kedua Ramadan. 10 akhir Ramadan. Top 10 ketiga 10 Muharram. 10 hari bulan Muharram, nanti sebentar lagi. Maka Bapak Ibu, jangan menyia-nyiakan waktu yang sangat indah ini. Untuk apa? Melakukan amal soleh. Untuk apa? Melakukan amal soleh. Untuk apa? Amal soleh saja. Sudah nggak ada yang lain. Dari mana kita lihat di surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 102 ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Hingga apabila datang kematian menimpa salah seorang di antara mereka, mati cek. Allah memberikan informasi kepada kita, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Saat jenengan mati kak niku, itu secara nyawa sudah nggak ada. Ibunya nangis, anaknya nangis, tangganya merebus mili, seminggu luwene metu terus. Nama Bu? Luwene. Apa? Oh, lu ya. Di saat jenengan sudah meninggal kita, itu kata Allah, Rabbirji'un, ya Allah, baliklah sedina baik. Go ngapa? Untuk apa kata Allah? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Mereka itu nggak beramal soleh, tapi ada amal soleh yang pernah ditinggal
pengen balik lagi, pengen beramal soleh. Ternyata Bapak Ibu, teng mriki ayat ini kepengin bali niku mboten kepengin ketemu bojone sing ayu. Bojo nomor pira ke sing ayu biasanya? Nomor 1 loh. Bukan kepengin ketemu karo perusahaan, bukan kepengin ketemu sama aset-asetnya, bukan kepengin ketemu sama Lamborghini, bukan ternyata. La'ali amalus sholih mimma tarok. Aku pengen datang lagi ke bumi untuk beramal soleh. Maaf Bapak Ibu, kula jenengan kan dereng seda mbok. Ulangi, mbok jenengan dereng seda. Buktinya apa? Dereng seda. Doyan madang. Kayak Pak Mus bagi hamil-hamil kayak enak banget ketone. Saat kita menyadari saya belum mati, saya masih dikirimi teh be. Seneng mbok Pak? Ayo, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ping 3 Pak Dula. Alhamdulillah. Nah, maka jangan lupa saat kita masih punya kesempatan hidup hari ini, ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku diberi hidup lagi, maka aku pengen beramal soleh sebanyak-banyaknya sampai akhir hayat. Apalagi di 10 terakhir awal Dzulhijjah, tinggal 5 hari lagi. Jangan sampai kita melewatkan amal soleh. Amal soleh kalimat baliknya adalah zolimun li nafsihi. Berbuat zolim kepada diri sendiri. Itu berarti kontra amal soleh. Oke? Bu, napa Bu? Kontra amal soleh napa Bu? Amal salah. Zolimun li nafsihi. Surat At-Taubah ayat 36. Di dalam ayat itu Allah telah memberikan informasi kepada kita tentang hari-hari selama 1 tahun, ya, ada 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan insya Allah ada 12. Saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Maka janganlah kamu tazlimu fihina anfusakum, berbuat zalim kepada diri sendiri. Bukan ke orang lain, kepada diri sendiri. Contoh kedzoliman yang paling gampang jenengan niku wungu sareh orang donga. Genjat, menyat, cempring barang niku berarti kan dzolim. Mana sekadar diri sendiri gitu. Kedzoliman nggak boleh. Maka kebalikan daripada zolim kepada diri sendiri, berbuat salah adalah berbuat yang soleh. Maka hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan amal soleh. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ayat tadi ayat 99 100 surat Al-Mu'minun menjadi renungan buat kita, ya, agar kita memperhatikan apakah saat ini kita telah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ataukah saat ini kita malah menyia-nyiakan waktu. Nah, saya Bu, kadang-kadang scroll HP, kadang-kadang nganti ngentongna waktu. Maka jangan sampai Bapak Ibu rahimakumullah kita kehilangan momentum. Kehilangan momentum agar hari-hari kita tidak diisi oleh waktu-waktu yang baik. Oke. Mari kita cek Syekh Mukbil rahimahullah berkata, saya takjub dengan perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan,
Allah meninggikan seorang hamba sesuai dengan kualitas dirinya dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ini pertama. Amal soleh yang harus dilakukan adalah terus-menerus mencoba menegakkan sunnah Nabi. Maka sunnah Rasul di bulan-bulan Dzulhijjah, sholat berjamaah di masjid jangan sampai lupa. Tadarus Al-Quran, taklimul Quran, sholat tahajud, ya, bersedekah, sholat duha, kemudian melakukan hal-hal kebaikan. Jadi Allah meninggikan seorang hamba sesuai dengan kualitas dirinya dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi niku kan onten sing ketok onten sing boten. Sunnah Nabi itu bukan hanya ditampilkan lewat pakaian, tapi lebih pada praktek keseharian. Kepada istri terutama, kepada istri atau suami, kepada istri atau istri kepada suami itu harus pakai akhlak yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Oke. Kemudian apa lagi? Harta yang paling berharga, ini perlu Bapak Ibu ketahui. Abu Umamah, Sauban dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan istri solehah yang membantu suaminya dalam urusan dunia dan agama merupakan harta kekayaan terbaik yang disimpan seseorang. 3. Qalbun syakir, lisanun zakir. Qalbi yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang soleh yang membantu suaminya dalam urusan agama. Contohnya apa? Bapake sareh jam 3 ibune wungu. Terus ibune gugah-gugah. Pak. Kira-kira bapaknya miat mboten, Bu? Bu. Jawabannya ngantuk. Anak Pak, duit maning loh, malah mendelik duit maning. Gugah tahajud. Oh, tahajud. Mbok. Terus bapaknya meremaning. Ya, suara papa. Oke. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, wanita yang soleh, yang mengingatkan suaminya, Pak apa? Itu waktu dina setu, iya. Malam setu, iya. Ngesuk ngaji ini Pak Topo. Jawabannya pripun bapaknya? Insya Allah. Terus bar subuh dari namaning, Pak, kewis jam tangan 6. Apa? Ngaji. Pak ibu ini sudah dandan disit. Bapak kan akhirnya orang kepenak oleh ibune. Ya yuk. Boleh makat ngaji ora kepenak orang bojone. Nah, barang tekanan ini didandani niate, ya nyuarep ngaji lah. Inilah wanita yang menolong suaminya dalam ketaatan. Bukan senengku Pak, garwane jenengan, Bok. Alhamdulillah. Pas aja kebenaran berarti. Kayak tumbuh menang tutup ya Pak Lihun. Oh? Oke, mari kita lihat sabda Rasulullah. Iza aqadhar rajulu ahlahu minal lail fasolaya au sholla raqatain jami'an kutiba min dzakarinallah katsiran wa dzakirat.
Apabila seorang suami membangunkan istrinya pada malam hari, sinten Pak? Suami, itu istri, suami. Lalu keduanya sholat atau masing-masing melakukan sholat 2 rakaat berjamaah atau piamakan, maka keduanya dicatat oleh Allah sebagai laki-laki dan wanita yang banyak mengingat Allah. Pertanyaannya apa? Pak nyong soran di bojo priwe. Golet maning. Lo wis tua, ya wis. Dari makna baik. Lalu apa? Ya berarti mau piyambak mau terus gua gawe bojone mau tapi gua putrane. Mas, yuk pada tahajud bareng. Makanya nih, Bu. Sakit dipraktekna mboten, Bu? Menang bab, ibu menang baik. Berarti bumbuan bisa praktek. Dipraktekin gitu, Bu. Napa sampun? Menang baik berarti urung. Ini sunnah Rasul loh, sing ngendika Kanjeng Nabi. Pau kan napa Ibu Taimiyah ngendika apa? Derajatnya naik dicintai Allah. Kalau hari ini Bapak Ibu melakukan ini 10 hari terakhir, ingat hadis Rasul dari Ibnu Abbas. Mamin ayamin al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallah min hadhi ayamul asar. Tidak ada hari-hari di hari-hari ini orang yang beramal soleh siapapun mereka ahabbu ilallah. Amalan soleh itu ahabbu ilallah, derajatnya naik dicintai Allah. Berarti jenengan medang niku medang yang dicintai mulanya ditelasaken. Maksud tiga Bali kecuali sing lagi puasa. Bapak Ibu, kalau hari ini jenengan mesem, ngertos mesem Bu? Nopo? Guzuk, mesem kok mesem. Tersenyum kepada suaminya, maka senyuman panjenengan istri, senyuman yang dicintai Allah. Bapak-bapak sambil mesem kali bojone awe duit 1 juta, maka mesem dan duit 1 juta ada lebih dicintai Allah. Makanya Bu, kondur dalam awas mau diwidang pakai tambah mesem sing ngombok supaya ahabbu ilallah. Min hadzi ayamul asar, yaitu hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Kanjeng Nabi ditakon nang sahabat. Walal jihadu fisabilillah, bagaimana dengan disandingkan dengan jihad di jalan Allah? Walal jihadu fisabilillah. Amalan soleh yang 10 hari awal Dzulhijjah dengan jihad di jalan Allah masih lebih baik. Rankingnya illa kecuali rajulun kharaja binafsi wa malahi walam bidzalika bisyai. Kecuali laki-laki yang keluar dari rumah membawa uang, hartanya 1 miliar, berjuang di Palestina, mati. Bapaknya pengen gak ada 100 miliar, mangkat di Palestina, jenengan sing kondur jenenge tok muslihun, meninggal dunia kayak. Nah itu baru sama, amalannya baru sama. Pripun Pak? Derajatnya bener pada nek jenengan medal saking griya, bakto duit 1 miliar, terus berjuang teng tanah perang, jenengan boten kondur alias mati di medan perang syahid. Baru sama. Mulane uli medang sing Allah, sing suwe supaya Allah tambah seneng. Aja gagal gentong. Malah ketunggalnya maksudnya. Pripun Pak? Senang mboten? Kalah malah butak. Urung saya udah minum kesuwe sih. Apa saya semangat ya ngomong pengajian ya? Saya semangat. Nah, jadi saya Bu, saat ini amal-amal panjenengan gugah garwane. Mas. Tumben mas kok. Tahajud, siap tahajud. Barang diundang mas semakin langsung ngadeg. Napa nek?
Semangatnya, oh, wis langsung boy ngono-ngono. Langsung siap. Bar sudah, tajud, kelebrak langsung, kelebrak. Terus hari bojone, yang utuh apa? Jadi Bapak Ibu, amalan apapun jenengan hari ini sampai tanggal 10 adalah ahabu ilallah, standarnya jihad di jalan Allah, meninggal dengan hartanya. Kepengen mboten Pak meninggal dengan hartanya? Aja orang sak kepengin orang duwe dunia liburan duwe. Beramal soleh saja hari ini, mesem karo tanggane. Apa mesem-mesem? Kepengin oleh ahabu ilallah. Kulo sok gumun kok karo tanggane lima mesem ambak karo bojone dewek. Ciut. Padahal garwane sing ngopeni mriyang di iya, si maning saling dikeroki nopo. Didulang, diloloh paling malah. Tapi barang wis mari sing meseme ama maring tanggane, bojone tanggane. Tindak pundi, Mbak? Mbak maning jajal. Apa ora bojone terus ndedeg kene. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita perlakukan istri kita, suami kita dengan penuh semangat. Ya walaupun wis saya pula wis samparnya tigo alias orang apa itu kan istri suamiku. Karena apa? Mesem dengan suami, cium tangan kali suami ini Bu. Oh sering. Niku anggap aja hajar aswad lah. Jadi tangannya Bu, jadi kok ya hajar aswad mawon. Sering-sering mawon di. Oke, baik. Mari kita lihat lagi. Rasulullah SAW bersabda, ini khusus buat ibu-ibu, bapak-bapak medal anggi, bapak-bapak medal akan mawon. Rahimallah, rojula qoma minal lail, fasolla wa yaqadhul imra'atahu fasollat. Faid atai rosi fi wajhihal ma. Rahimahullah imra'ata qamat minal lail fasolat wa aiqadhat zaujaha fa in aba wasatfi wajhihil ma. Semoga Allah merahmati. Niki rahimallah. Ini langsung didoakan niki. Semoga Allah merahmati. Kalimat semoga itu sebenarnya kalimat sing mboten asih awangmu, tapi rahimallah, Allah merahmati. Pasti Allah merahmati siapa? Seorang suami yang bangun di tengah malam lalu sholat dan membangunkan istrinya, lalu istri pun sholat. Ya. Jika istrinya nggak mau bangun, maka siram wajahnya dengan air. Tapi aja disiram kados niki. Tapi caranya gini, niki di jerut pret-pret. Nah, niku aja disiram karo seember ya kok terus kabeh. Oke. Paham Ibu? Rahimallah. Pasti Allah merahmati seorang suami yang bangun tengah malam, istrinya dibangunkan, istrinya beler alias ngiler, molor, terus cipreti banyu pret gitu ya ke wajahnya. Oke. Supaya apa Bu? Oh iya, mbok supaya jingkrung. Selanjutnya, rahimallah, Allah pasti merahmati seorang istri yang bangun di tengah malam lalu sholat dan membangunkan suaminya, lalu suaminya pun sholat. Jika suaminya enggan bangun, siram seember. Ini Bapak Ibu, coba betapa indahnya kalau di usia-usia sudah 50-60 suami istri berrantang runtung cekelan. Mari kamar mandi.
Mari ngendi sih? Pak, nyocekeli Pak, wudu. Bobo nyocekeli, wah kayak gitu. Dalam apa? Rohimallah, agar mendapatkan rahmate Gusti. Mun praktek Bu. Ya, amin. Sing sampun amin, sing dereng aman. Pak lawung buru-buru minyak Pak, wong kena jan kadang-kadang beyekane kuwi jan. Ana bekelukane. Maka Bapak Ibu, saat panjenengan dibangunkan jangan sampai apa ya sini bahasa kesana niku jimprak napa nggih. Jadi nun sewu dimbangunkan niku sing dilus-elus lah pipine terus niki. Aja wis dilus ori plek ning ampun. Ya, masa bojone dhewe ditapuk kaya sapi disembelih. Wong sapi disembelih dilus-elus, masa garwane dhewe ditopok-topok terus niki. Nggih Pak nggih. Napa? Pak lho kowe kan. Sing alus sing napa nggih? Mesra lah kayak ya Bapak Ibu. Berarti nate ya Bu, sering ya Bu, sing mesra jare. Mas itu. Wah, kita orang tangi-tangir kayak gitu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini penting untuk mendapatkan perhatian kita. Kenapa penting? Amal soleh apapun di hari-hari ini luar biasa. Apalagi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Terus oke. Dari ini Bapak Ibu, Arafah itu penting. Jadi inti daripada puncak hari itu kan tadi kula matur nggih. Dadi niki belas iki pana. Niki kan wonten puncake, Pak. Nah, puncak dari 355 adalah hari ke-9. Itulah puncak daripada hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Lalu amal yang terbaik hari ke-10 menyembelih kurban. Antara 9 dan 10 itu dalam bahasa Qur'annya wasyafai wal water. Awalnya wal fajr, demi waktu fajar bulan 10 Dzulhijjah. Wal fajr walayalin asr, dan demi 10 malam-malam. Terus wasyafai wal water, yaitu tanggal 10 dan tanggal 9. Tanggal 9 itu Arafah. Bapak Ibu ingat, kalau matur ingatkan lagi, tanggal 9 adalah hari mengenal diri inilah. Apa caranya? Iktikaf, apalagi siyam, apalagi wukuf. Setelah itu tanggal 10-nya malam 10 jenengan takbiran. Apa takbiran artinya? Takbiran itu artinya bersyukur. Jadi saat jenengan Allah, oke, kita bareng-bareng takbiran nggih. Ora apa-apa, ora kudu batuk. Salat bertakbir, Allahu Akbar, kan ora kudu batuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Coba. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat akbir, Allahu akbar adalah kalimat syukur. Di mana setelah alhamdulillah adalah sebelum alhamdulillah adalah takbir. Maka saat panjenengan bertakbir malam 10, di situ jenengan mulai, iya wis, aku wis ngerti. Nyong kudu makin sayang sama suami, makin sayang sama istri, makin sayang sama anak-anak. Aku nggak boleh ego, aku harus tinggalkan semua, harus tahu diri dan tahu batas. Aja seneng kelayaban. Ibunya ngarep kelayaban, orang seneng, ya aja seneng kelayaban. Bapaknya orang seneng, ibunya kelayaban, ibunya ampun kelayaban. Boleh duit Pak pun ya terus napa yang silakan. Saat jenengan tahu diri, tahu batas, malamnya
mulai mikir, hari ini ya Allah, saksikan aku ya Allah, aku mau berubah, aku mau baik. Lalu tanggal 10 jenengan nyembelih kurban. Oke? Saat jenengan nyembelih kurban, itu persis saat mereka yang haji sedang lentar jumroh akobah. Apa jumlah akobah? Jumroh akobah adalah melempar jumroh terbesar akobah. Siapa itu? Diri sendiri. Jamarot yang harus pertama kali dilakukan adalah akobah, yaitu melepas dari beban diri, suka egois, suka ngarep menangi dewek, nuruti hawa nafsu, bahkan yang menguasai diri kita bukan Allah, tapi malah hawa nafsu. Saat ada azan bukan ke masjid, tapi malah ke pasar. Saat ada azan bukan ke masjid, malah ke lapangan. Saat ada azan ngelepeki darah terus. Maka Allahu Akbar kembali menjadi duithu akbar, darahhu akbar, egohu akbar. Itu lempar semua. Oke? Setelah itu ada jumrot ula dan wusto. Siapa ula? Siapa wusto? Wusto dan ula itu adalah istri dan anak-anak. Anak-anak ada lingkungan kerja, istri ada lingkungan di rumah tangga. Di kerjaan jenengan, ya aku sering kadang ngarep dewek, hilangkan. Di keluarga sering kadang cocok sama suami sampai hari top. Imam Ahmad bin Hambal dari riwayat yang mengatakan selama kurang lebih 35 tahun beliau bersama istrinya belum pernah selisih marah-marah. 35 tahun Pak, urung tahu cekcok belas. Jenengan ping pinten. Oke ya. Baik Bapak Ibu, itulah Ahmad bin Hambal. Moga-moga dengan Arafah kita menjadi Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Hambal. Betul Rasulullah Ahmad bin Hambal mau. Oke? Wis lah semeneh bae. Kesel. Urung dinum mau jenengan. Oke. Baik. Terima kasih, tetap semangat Ibu. Bahagia selalu menyeret panjenengan dan cari kebahagiaan bersama istri tercinta dan keluarga tersayang. Terima kasih. Nafsunullah wa qarib. Nyumpang sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, lalen. Terima kasih Ibu Bapak, terutama Pak Muji menyampaikan kajian pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Maaf ya, kalau ada pengajian saya kadang keluar, gitu ya. Mendengarkan di bawah rumah pora, ya, di bawah banyak yang ngaji juga. Dan saya memang berpikir dan naga-naganya pengajian ini akan berkembang. Ya. Kalau perkembangan sampai paling jablah kan harus diatur supaya suaranya sampai ke luar. Kalau nanti pada pertengahan bulan Juli kita akan mendatangkan pembicara dari Jakarta yang sudah saya kontak, beliau Ustaz Abdullah Hamahua, mantan ketua KPK, KPK ya pada periode Pak SBY. Kemudian jadi untuk bersama kita. Materi tadi sudah disampaikan ya berkaitan dengan akhlak, yaitu kaitannya akhlak kehidupan berumah tangga yang ya secara jujur gitu ya, pada usia-usia kita ini memang usia yang rawan gitu ya. Ya rawan usia, rawan tenaga, rawan ekonomi itu kan yang menjadi bisa penyebab menjadi rawan dalam kehidupan rumah tangga. Tapi sudah banyak disinggung berkaitan dengan persoalan ya akhlak, kemudian persoalan keadaan secara pribadi. Ibu Bapak, kita kita sering mendengar orang banyak sekarang gelisah.
gelisah itu ternyata penting. Ya. Penting kita gelisah. Gelisah yang positif. Ada orang yang menghadapi puncak gelisah, makanya ketika menunggu orang yang mau melahirkan itu gelisah, ya kan? Ngalor ngidul, waktu bayi ini kan gitu ya, gelisah, merasakan bagaimana merasakan sakit bagi orang yang sedang melahirkan, proses melahirkan, yang menunggu gelisah. Nah, kita juga punya gelisah yang nilainya positif. Sudah ada belum sholat, gelisah enggak? Nah ini penting ini ya. Kalau sudah ada kok tidak gelisah, belum ibadah, wah ini bahaya. Nah kalau bapak-bapak ada belum sholat, gelisah, tanda Allah sayang pada kita itu. Ada yang bujawir begitu ya, karena belum rampung tugasnya, apa dagang, apa di kantor, jadi ada belum rampung, kan gelisah. Itu gelisah yang dicipta oleh Allah itu, dan yang diberikan tidak kepada semua manusia. Maka bersyukur ketika Allah memberikan rasa gelisah ketika kita belum bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu mari ibu bapak terus menerus melakukan kebaikan-kebaikan. Terakhir, karena pengajian ini pengajian orang tua, penyakitnya padahal penyakit tua lah ya, pegelino, ya, aras-arasan, macam-macam. Ada tip dari mantan Perdana Menteri Malaysia, ya, Mahathir Mohamad. Usianya sudah 102 tahun sekarang itu. Beliau jadi Perdana Menteri berapa kali terakhir juga ya. Kenapa seusia 102 tahun itu tidak pikun? Nah ini ya. Maka perlu kita tiru. Jadi ternyata apa? Pesan beliau banyak mikir, banyak baca. Jadi orang tua memang harus banyak pikir supaya otaknya tidak pikun. Ya. Jalan-jalan penting, jalan kaki ya, jangan sampai berhenti itu. Beliau lakukan setiap hari dari usia sekarang ini sudah 102 tahun. Maka bapak-bapak ibu ya, ya kalau yang sekiranya rumahnya berada di Jangkau, ngajinya pakai jalan kaki aja. Dulu lah, dulu gitu, buat jualan itu tadi ya. Bagi orang teman saya waktu hujan sampai kursi sekarang ngaji tadi. Kalau bisa jalan kaki, ya jalan kaki supaya kita sehat. Banyak baca ibu, orang bekas dibaca, apa saja dibaca untuk menghidupkan otak kita supaya tidak pikun, ya. Ya lumayan baca HP ya lumayan gitu ya. Baca HP lumayan supaya tidak pikun. Tapi ya yang dibaca jangan menyebabkan pikun gitu ya, untuk mengobati pikunan gitu. Banyak baca, kemudian tentu ibadah. Ya. Ibadah itu bagian yang penting. Dan juga jangan lupa ibu bapak, ya mandi paginya kalau bisa ya kayak mandi junub gitu ya. Karena mandi pagi itu menyehatkan. Dingin iya kalau belum kena air dingin, tapi kalau udah kena air seger. Ya. Kalau udah ada air itu udah enak. Semua air itu menyegarkan itu. Kalau kita menerima dalam kondisi netral saja itu ya, kondisi apalagi dengan kondisi syukur itu pasti menjadi sebuah nikmat. Saya kira itu pesan dari Perdana Menteri Mahathir Mohamad gitu ya. Mari kita hidup sehat dengan ibadah yang baik, juga dengan melakukan tentunya olahraga yang baik juga. Ketemu lagi jadwal baru. Kalau tidak keliru nanti kita ketemu dengan Ustaz Hendro Kuncoro atau mungkin juga Ustaz Marwan Marhoni barangkali ya, karena itu ada tukar-tukar jadwal. Demikian kalau lebihnya mau dimaafkan. Mari kita akhiri pertemuan pagi ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Amin 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 amin. Jangan lupa tetap bahagia. Adik-adik yang bahagia.